Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faik Alamuddin dengan NIM 7012571. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai salah satu permasalahan kewarganegaraan yang sering terjadi di era digital, yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dalam era digital yang berkembang pesat, hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami kedua fenomena ini sangat penting bagi setiap warga negara yang bertanggung jawab. Dampak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sangat luas, merusak persatuan bangsa, memecahkan belah masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas demokrasi dan keamanan nasional. Tujuan pembelajaran ini yaitu memahami definisi dan ciri-ciri hoaks serta ujaran kebencian, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya terhadap masyarakat, mengetahui regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia, mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital. Apa itu hoaks? Menurut KBBI, hoaks adalah informasi bohong yang disebarkan seolah-olah benar. Secara umum, hoaks adalah berita atau konten palsu yang dibuat untuk menipu, menyesatkan, atau mempengaruhi opini publik. Ciri-ciri hoaks: judul provokatif, sumber tidak jelas, tidak ada tanggal atau fakta akurat, dan sering memicu emosi pembaca. Contoh hoaks yang sering beredar yaitu berita kematian tokoh terkenal yang masih hidup, informasi obat atau vaksin palsu, foto atau video yang diedit dan disebar dengan narasi yang menyesatkan, serta berita tentang bencana alam atau kerusakan yang tidak terjadi. Hoaks mudah menyebar karena banyak orang berbagi tanpa verifikasi yang terlebih dahulu. Hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Hoaks mudah menyebar melalui media sosial. Setiap hari jutaan pengguna internet di Indonesia berbagi informasi tanpa verifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan hoaks menyebar dengan cepat dan luas, mempengaruhi opini publik serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Waspadai informasi yang ada terima dan selalu cek kebenarannya sebelum disebarkan. Apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan seorang atau kelompok untuk menyerang identitas orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut UU ITE No. 19 tahun 2016, ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, penyemaran nama baik, penistaan, atau provokasi. Contoh, menyebarkan konten yang merendahkan kelompok agama tertentu, perbedaan, kritik, bersikap konstruktif dan berbasis fakta. Sedangkan ujaran kebencian bertujuan menyerang dan memperkeruh suasana. Penyebab penyebaran: kurangnya literasi digital membuat masyarakat mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Rendahnya kemampuan membaca konten digital secara kritis memperparah situasi ini. Motivasi politik atau ekonomi mendorong pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian demi kepentingan pribadi, kelompok, atau untuk meraup keuntungan finansial dari konten viral. Anonimitas di Indonesia Maya serta emosi dan bias sosial mendorong individu untuk menyebarkan konten negatif tanpa rasa tanggung jawab, diperkuat oleh prasangka dan polarisasi di masyarakat. Statistik hoaks dan ujaran kebencian. Kemenkom Info mencatat lebih dari 800 hoaks beredar sepanjang 2013. Napindo menemukan rata-rata 50-100 konten hoaks per bulan di media sosial. Ujaran kebencian meningkat 30% menjelang tahun politik. Platform terbanyak yaitu WA, Facebook,
dan Twitter atau X. Contoh kasus hoax di Indonesia. Nah, ini contohnya. Hoax Ratna Sarumpait dipukuli 2018. Foto wajah lebam viral di media sosial dan dipercaya sebagai bukti penganiayaan. Faktanya, foto tersebut adalah hasil operasi plastik. Kasus ini memicu kegaduhan politik nasional dan berujung pada proses hukum atas penyebaran berita bohong. Hoax vaksin COVID-19 mengandung chip 2021. Beredar pesan berantai di WhatsApp dan media sosial yang mengklaim vaksin COVID-19 mengandung microchip untuk memata-matai warga. Hoax ini menyebabkan keraguan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional dan menghambat kerja penanganan pandemi. Contoh kasus ujaran kebencian. Kasus ujaran kebencian berbasis sara sering terjadi di Indonesia, seperti kasus penyebaran konten bernada kebencian terhadap kelompok etnis atau agama tertentu di media sosial. Ujaran kebencian memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat, menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban, serta merusak kerukunan sosial yang telah dibangun. Pelaku dapat dijerat UU ITE pasal 28 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara. Dampak penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Yang pertama, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Hoax dan ujaran kebencian memecah belah masyarakat, menimbulkan rasa saling curiga dan mengikis nilai-nilai toleransi menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menimbulkan kericuhan dan konflik sosial. Informasi palsu yang disebarluaskan dapat memicu ketegangan antar kelompok, memprovokasi tindakan kekerasan, dan menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Yang ketiga, membangun stabilitas demokrasi. Penyebaran hoax merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, mendistorsi proses pemilu, dan melemahkan partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Perbandingan sebelum dan setelah penanganan hoax. Sebelum, hoax menyebar tanpa kontrol, masyarakat mudah terprovokasi, informasi palsu viral dengan cepat, dan kepercayaan publik menurun drastis. Setelah penanganannya, masyarakat lebih kritis dan bijak. Hoax terdeteksi dan tindakan cepat oleh pihak berwenang. Literasi digital meningkat. Regulasi dan kebijakan di Indonesia. UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur larangan penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Pasal 28 ayat 1 melarang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Sementara pasal 28 ayat 2 melarang ujaran kebencian berbasis sara. Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Kominfo peran aktif memblokir konten hoax dan ujaran kebencian. Berkoordinasi dengan Polri melalui Satgas Siber, Timelen Kebijakan 2008 dan UU ITE disahkan. 2006, revisi UU ITE 2017 membentukkan tim AIS Kominfo. 2019, memperkuat patroli siber oleh Barreskrim Polri untuk menindak pelaku penyebaran hoax. Peran warga negara. Verifikasi informasi sebelum membagikan ke orang lain. Gunakan situs cek fakta terpercaya seperti Turbex Hoax ID atau cekfakta.com untuk memastikan kebenaran atau suatu informasi sebelum disebarluaskan. Laporkan konten negatif, hoax dan ujaran kebencian kepada pihak berwenang atau platform media sosial. Gunakan fitur pelaporan yang tersedia atau hubungi Kemenkominfo untuk penanganan lebih lanjut. Tingkatkan literasi digital di lingkungan sekitar dengan mengedukasi keluarga, teman, dan komunitas dengan cara mengenali hoax dan ujaran kebencian serta menjadi agen perdamaian dan toleransi. Strategi menghadapi hoax dan ujaran kebencian, yaitu strateginya
pendidikan dan literasi digital, meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali hoak dan ujaran kebencian. Keunggulannya bersifat jangka panjang, memberdayakan warga, keterbatasan, membutuhkan waktu dan sumber daya besar. Penegakan hukum dan sensor, menindak pelaku penyebaran hoak melalui UU ITE dan pemblokiran konten. Yaitu keunggulannya efek jera, penanganan cepat, terbatasannya risiko pembatasan kebebasan berekspresi. Ringkasan dari materi ini yaitu hoak adalah informasi palsu yang disebar secara sengaja untuk menyesatkan publik, sementara ujaran kebencian adalah pernyataan yang merendah atau mendiskriminasi individu maupun kelompok berdasarkan identitas tertentu. Keduanya merupakan ancaman nyata bagi persatuan bangsa dan stabilitas demokrasi Indonesia. Penyebaran hoak dan ujaran kebencian dipicu oleh rendahnya literasi digital, motivasi politik dan ekonomi, anonimitas di dunia maya, serta bias emosional. Dampaknya sangat luas, merupakan proses sosial, menurunkan percaya publik pada institusi dan memperkeruh kehidupan berbahaya. Sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab, mahasiswa memiliki peran krusial selalu verifikasi informasi sebelum membagikan, tingkatkan literasi digital di lingkungan sekitar, laporkan konten negatif kepada pihak berwenang, dan jadikan agen perdamaian serta toleransi di ruang digital. Regulasi seperti UU ITE hadir sebagai payung hukum, namun kesadaran individu tetap menjadi kunci utama dalam melawan hoak dan ujaran kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.